Cuman yang mungkin kita lupa atau kita belum aware ini daily life-nya. Ya itu di 5P, pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan, perilaku. Itu kan sebenarnya metode latihannya untuk kita bisa punya kemampuan meregulasi emosi. Regulasi emosi itu apa sih? Kita bisa menunda reaksi nih. Yang biasanya kita langsung spontan reaktif, menghakimi, menghujat, menilai. Ini sedikit deh. Ini kenapa nih? Nah, agama itu bagi saya itu satu metode latihan. Metode latihan untuk membentuk manusia yang mempunyai empati, beradab, berakhlak, dan universal. Om Swastiastu. Baik, Sobat Dharma dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama podcast Anantara TV, Stah Dharma Nusantara, Jakarta. Kali ini saya Dewa Permana selaku host sudah bersama seorang narasumber yang luar biasa ini. Jadi beliau ini sedikit unik, konsultan pajak iya, dosen iya, dan sekarang juga menjadi seorang penulis buku. Nah, buku inilah yang akan kita bedah pada hari ini rekan-rekan bersama Anantara TV kurang lebih 25 menit ke depan. Jadi supaya tidak lama-lama mungkin saya langsung sapa saja bagaimana kabar Pak Ngakan Putu Ardana. Astongkara, baik. Astongkara, baik. Semua sudah diundang nih. Baik. Jadi beliau Pak Ngakan Putu Ardana ini sering disebut Ajik ya? Ajik, Ya, itu panggilannya. panggilan. Panggilannya Ajik. Kalau untuk sama anak muda bisa dipanggil bro gitu ya. Boleh. Jadi beliau ini unik rekan-rekan. Jadi selain dosen, selain konsultan perpajakan, beliau juga sekarang menulis buku gitu. Apalagi bukunya hari ini sudah hadir di depan layar. Judulnya Menjadi Hindu yang Universal untuk Generasi Muda gitu. Nah, Mbak Eji, mungkin kita pertanyaannya tipis-tipis dulu nih, Eji. Karena ini unik, sangat jarang mungkin orang-orang hari ini yang melek tentang literasi kehinduan, Ji, gitu. Apalagi kalau untuk anak muda dibandingkan buku mungkin mereka lebih condong melihat HP-nya gitu. Ya. Nah mungkin sebelum langsung ke buku, motivasi Aji dulu nih untuk mencoba membuat buku, apalagi sesuai judulnya kan untuk generasi muda itu apa sebenarnya Aji? Ya, ini sebenarnya berangkat dari pengalaman saya yang dari karma kelahiran saya kan saya lahir dari keluarga Hindu yang rootnya itu dari Bali. Ya. Nah sebenarnya dari apa sih kecil saya sebenarnya udah mulai ya mempertanyakan gitu. Ini saya itu Hindu. Itu Hindu apa sih gitu ya? Iya. Kan yang tercantum itu Hindu kan yang di itu KTP KTP ya. aja. Iya, KTP. Kemudian juga mungkin ya dari perspektif saya, mungkin agama Hindu saya baru yang mengakui sekelas itu RT nih. Begitu saya lahir saya dibawa pulang sama ibu saya, Pak RT datang, Bu, nama anaknya siapa? Ngakan Putu Ardana. Agamanya apa? Bu, Hindu. Kan yang baru mengakui kan dari sistem lah ya. Jadi sejak lahir intinya kita udah masuk di sana. Dan kalau mau jujur kan saya juga nggak milih. Nah, cuman pertanyaan saya, kenapa saya dilahirkan di keluarga Hindu gitu. Nah, itu dari perjalanan saya ya akhirnya perlahan ya saya akhirnya dari perspektif saya mau dari agama apapun habis kita dilahirkan sebenarnya itu adalah bridge ya, jembatan untuk kita jadi manusia yang universal, yang beradab sama berakhlak. Ujungnya kan di sana. Universal. Intinya itu sih. Tadi ada 3 kata kunci: universal, beradab, dan berakhlak. Itu pesan untuk anak muda sangat cocok ini di tengah gempuran era teknologi ya, Ji ya. Betul. Baik Aji, saya juga sempat membaca bukunya Aji nih, saya ambil aja lah. Buku Aji yang berjudul Menjadi Hindu yang Universal untuk Generasi Muda gitu. Halaman pertama, saya langsung terperangah gitu. Sesuai dengan kata Aji tadi, nyentilnya itu saya itu tidak meminta dilahirkan sebagai Hindu gitu. Kita semua tidak diminta untuk lahir dengan agama tertentu gitu. Dan terkadang memang untuk generasi muda hari ini gitu mempertanyakan hal yang sama aja gitu. Nah, mungkin
dengan apa yang ada di buku ini dan dengan perspektif Aji, bagaimana melihat fenomena hal tersebut hari ini gitu? Ketika anak-anak muda dengan melalui buku Aji ini membedah mengapa pertanyaan itu bisa muncul dan bagaimana seharusnya mungkin generasi hari ini itu menyikapinya, Aji. Apakah pasrah sehingga nanti kedepannya bisa menjadi ateis, agnostik, dan atau bisa mempertahankan sisi Hindu universal itu, Ji? Bagaimana? Oke, gini. Jadi kalau merenungkan ya masalah religion ya. Jadi kalau dari perspektif pribadi saya, religion is a brand of faith. Merek dari satu keyakinan. Dan saya baca di World Population Review, agama di dunia tuh kurang lebih 1.500-an loh. Artinya bagi saya itulah tuh jalan. Karena jalan dia banyak. Mau contoh kita mau ke Jogja, mau lewat tol bisa, mau lewat Pantura bisa, jalur selatan itu bisa. Yang penting kan sampai. Dan juga jadi kemudian saya juga dari perspektif pembelajaran saya menemukan bahwa yang namanya agama itu bridge. Bridge ya, kan jembatan. Itu buat jembatan ya, bukan buat tempat itu tinggal loh. Bukan buat tempat tinggal, tapi itu jembatan. Nah, karena ini bridge atau jalan, otomatis kan itu ada ya rambu-rambunya, aturannya bagaimana, tradisinya bagaimana. Cuman sebenarnya kan ujungnya itu sebenarnya agama itu bagi saya itu satu metode latihan. Metode latihan untuk membentuk manusia yang mempunyai empati, beradab, berakhlak, dan universal. Kembali lagi kita di awal ya. Tujuan akhirnya sebenarnya di tempat sana. Dan saya juga kenapa saya ngomong ini? Karena saya juga itu bedah ya dari baju keyakinan Hindu kemudian baju keyakinan lain ya saya sebenarnya itu intinya semua sama. Bagaimana menjadi orang yang universal yang bisa menerima perbedaan. Intinya di situ aja sih. Oke, nah ini menarik nih Sobat Dharma. Tadi ada beberapa poin kunci. Tadi selain universal, berakhlak dan beradab, tadi tampaknya empati. Dan agama itu sebagai bridge sesungguhnya, itu jembatan. Kita untuk mencapai kehidupan yang harmonis ya, seperti itu. Nah, ini unik, Ji. Kemarin itu kita di Pemuda itu sempat juga bedah suatu buku nih gitu, Masyarakat Tanpa Tuhan gitu. Zuckerman gitu kalau mungkin pernah membaca gitu. Saya elaborasikan aja. Nah, Masyarakat Tanpa Tuhan ini mengajarkan bahwasanya ternyata negara-negara yang justru tidak mempunyai keyakinan itu justru sejahtera gitu. Nah, kalau kita hubungkan dengan keadaan Hindu hari ini, bagaimana pandangan Haji? Mungkin khususnya di Hindu Nusantara dan juga di Hindu universal hari ini. Ini dari perspektif ya. Jadi saya nggak bermaksud untuk mengajarkan atau menggurui atau sependapat sama saya. Ini perspektif saya. Ini kalau bagi saya ini yang terjadi ini di negara yang tadi Beli Dewa bilang itu identitas nggak terlalu diperhatikan, tapi ajarannya dipraktekin. Bedanya di tempat kita identitasnya diutamakan, ajarannya agak kurang. Padahal kalau buat saya yang namanya apapun itu semua dipraktek ya, di daily life. Nah, kalau dan kemudian saya juga dasar saya karena saya juga tertarik sama dunia psikologi ya, psikologi neuroscience tuh ternyata kalau di perspektif ajaran itu Hindu, agama itu akhirnya saya nemukan agama itu adalah satu metode latihan untuk meningkatkan resilience atau kecerdasan emosional atau penganutnya. Jadi yang ternyata di itu Hindu itu
ini juga sempat gempar lah gitu kontekstual di keadaan hari ini. Banyak menyebutkan, mohon maaf ini Hindu khususnya di Nusantara coba diarahkan ke salah satu daerah saja gitu, ke identitas ke salah satu daerah saja gitu. Padahal seperti yang kita ketahui Hindu di Indonesia ini ada berbagai macam karakter lah, saya bilang. Mungkin saya tidak berani menyebut berbagai macam jenis, tapi berbagai macam karakter. Karakter ini base budayanya gitu. Ada Hindu Tamil, Hindu Jawa, Hindu Kejawen, ada Hindu Sunda, kemudian ada Hindu Kaharingan dan lain sebagainya gitu. Nah, bagaimana Aji memandang hal tersebut untuk generasi muda hari ini gitu? Bahwasanya keragaman ini bukan menjadi suatu hal yang nista gitu. Oh ya, ya. Bukan menjadi suatu hal yang didegradasi gitu. Wah, mungkin agama sebelah kita kokoh kok satu keyakinan, kok Hindu bisa beda-beda ajarannya gitu. Tapi justru kita harusnya bangga gitu. Oh, Hindu ini beragam gitu, bisa menjembatani semua jalan. Nah, bagaimana pandangan Aji mengenai hal tersebut? Ini ya saya yang dari Beli Dewa tadi, saya cuman yang pertama saya mau jawab dengan bahwa yang namanya perbedaan itu hukum alam. Jadi kalau yang nggak bisa nerima perbedaan, ya mohon maaf, dia berarti melawan hukum alam ya. Kemudian yang kedua, saya menganalogikannya kalau dari dari tradisi itu Hindu yang tadi dibilang banyak ya. Buat saya tuh gini, ibarat air itu mineral ya, kan ada berbagai macam brand ya. Ada yang merek A, merek B, merek C, merek D gitu. Jangan sampai kita masalahin mereknya. Tapi kita nggak ngerti isinya. Isi airnya. Itu kan cuman air, dibungkus kemasannya cuman ini. Itu sama kalau buat saya. Jadi jadi kalau untuk masalah apa brandingnya ya, dari baju ini Hindu dari mana, itu sih itu buat saya itu cuman kayak itu apa ya, level di karena ini kan sejarahnya kalau yang saya tahu Hindu ini kan juga blended masuk lewat budaya kearifan lokal setempat nih. Mungkin yang masuk di Jawa jadilah ini, yang masuk di Bali jadikannya ini. Jadi intinya sumbernya itu sama, cuman begitu kayak apa air itu mineral ya kan, mereka ngambil sumber mata air ini sama nih. Cuman karena diambil satu sama pabrik A, pabrik B, pabrik C, jadinya tuh mereka tuh beda-beda. Tapi secara esensi isinya tuh sama. Yang penting kan tahu, jangan sampai kita masalin ribut karena mereknya, tapi kita nggak paham isinya, bahkan nggak pernah ngerasain isinya itu. Benar. Oke, ini menarik ya, Sobat Dharma dimanapun yang berada. Jadi intinya yang bisa kita tangkap bersama, Hindu itu suatu yang memang niscaya untuk beragam gitu. Karena hukum alamnya seperti itu, dan itu justru menjadi kebanggaan kita semua gitu. Maksudnya kita Hindu itu menyebarkan semua warna gitu. Tidak hanya hitam dan putih saja. Kalau dunia ini hanya hitam dan putih kan tidak menarik gitu. Hindu itu melambangkan itu gitu. Jadi menjembatani semua warna, dan asalkan esensi ajaran agamanya sama gitu. Mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebenaran, menjadikan kita pribadi yang tadi berakhlak, beradab, dan juga empati dengan sesama. Oke, ini menarik. Oke, waktu sudah berjalan, kita akan mulai pertanyaan yang lebih hangat nih Jik, itu berkaitan dengan buku Menjadi Hindu yang Universal gitu. Nah, Ji, sesungguhnya masih banyak pertanyaan juga nih, Ji, terkait Hindu yang universal gitu. Hindu yang universal bagi Aji itu yang seperti apa sebenarnya, Ji? Ya, jadi gini, bagaimana apa sih kita melalui yang apa sih kita anut nih, kita bisa jadi generasi yang satu bisa beradaptasi. Beradaptasi. Karena yang namanya perkembangan itu dinamis, ya itu. Jadi bagaimana melalui itu Hindu kita jadi generasi yang bisa beradaptasi, bisa lentur sama yang namanya perbedaan, bisa lentur sama yang namanya dinamika, nggak yang statis ya. Karena hidup itu dinamis gitu ya. Kemudian bisa jadi memberikan manfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk orang di sekitar. Bisa ngasih manfaat itu apa dari ini? Apakah kita mau nyumbang nyumbang yang enak-enak, atau malah nyumbang itu konflik nih? Itu aja sih sebenarnya. Kan itu pilihannya. Iya, aduh, sudah mulai hangat ini memang.
Nah ini menarik nih, Ji, berkaitan dengan tadi kata terakhir, konflik gitu ya. Oke, tapi kita tidak ke konfliknya, Ji, tapi justru kita arahkan ke positifista. Ya, jadi lawan dari konflik kan harmoni sesungguhnya. Gitu. Kadang mungkin ya kita lahir di berbagai macam generasi nih, Ji, khususnya di Hindu gitu. Mungkin kita Hindu semua, Hindu Nusantara. Tapi ada base yang mungkin membagi Hindu berdasarkan generasinya gitu. Hindu generasi baby boomers mungkin, Hindu dengan generasi milenialsnya. Apalagi kalau saya Hindu dengan generasi Z-nya gitu ya. Dan nanti bahkan ada nanti Hindu dengan gen alpanya gitu, mungkin anaknya Aji dan anak kita semua nanti ke depannya. Dan tentu untuk mengelaborasikan pemikiran ini akan berbeda, Aji gitu. Kadang mungkin generasi hari ini ingin bergerak cepat gitu. Berpikiran global, berpikiran secara umum gitu. Dan mungkin beberapa generasi sebelumnya yang memang masih stuck gitu dengan keadaan yang sebelumnya, masih meromantisasi keadaan sebelumnya gitu. Zaman saya dulu memang seperti ini gitu. Mungkin lebih erat ke sisi culturistiknya, erat dengan tata lakunya, A harus A, B harus B, seperti itu. Sementara generasi hari ini Hindu untuk generasi muda ya memang harus fleksibel, luas gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengelaborasikan itu, Ji? Karena bagi saya pribadi, ini mungkin perspektif saya, selaku penanya juga, Ji, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri gitu. Anak muda ya perlu bimbingan juga dari orang tua gitu. Orang tua juga butuh bersandar ke anak muda. Karena kalau kata Aji kan di bukunya, generasi muda ini estafet gitu. Untuk generasi Hindu ke depannya. Nah, bagaimana menurut Aji pandangan mengenai hal tersebut? Ini mungkin saya bawa ke basicnya dulu ya. Kalau kita ngaku sebagai Hindu kan kita mengitamini ya ada 3 pilar ya. Ada tatwa, etika atau sila sama upacara. Nah, tatwa ini valid nih. Ini mau di zaman dulu sampai sekarang, ini hukum dasarnya itu sama. Ini kalau yang saya bilang hukum-hukum dasar yang mengatur kehidupan nih. Nah, masalahnya itu gini. Banyak dari kita paham hukum positif yang berlaku di negara kita, tapi lupa hukum-hukum kehidupannya. Karena emang hukum kehidupan ini emang nggak dikodifikasi, cuman di daily life itu kelihatan. Yang paling utama kan aksi interaksi. Kalau kamu nggak mau digebukin orang, jangan nyopet, udah. Itu kan hukum aksi. Nah, dari tatwa ini sebenarnya supaya tatwa dipahami, dikasihlah metode latihannya itu susila. Bagaimana cara berpikir, berperasaan, berkata, berbuat, berperilaku. 5P kalau saya bilangnya. Karena disinilah nih latihannya. Basicnya manusia itu kan dari kita brojol kan udah dikasih yang namanya ego. Tanpa mesti diajarin loh ya. Ya. Waktu kita itu kecil mainan apa sih, kita direbut aja kita marah tuh. Kan nggak ada yang kita ngajarin kan tuh. Nah, inilah yang sebenarnya perlu bukan berarti di eliminasi bukan, tapi disetel sampai dia tahap yang itu wajar. Karena ego tuh tetap kita mesti itu perlu untuk memanifestasikan ya, kayak beli dewa. Kalau nggak ada ego nggak mungkin kan sampai di Jakarta kan? Iya, benar. Itu kan itu. Nah, dari praktek susila itu udah mulai dinamis tuh, menyesuaikan dengan dan. Nah, ketika turun di upacara, di ritual, itu lebih dinamis itu lagi gitu. Kadang-kadang supaya bisa diterima kan harus masuk lewat kearifan lokal setempat, lewat kesenian, lewat ini. Yang istilahnya ini yang sifatnya dinamis, dan ini sifat kedinamisan ini kan diadopsi sama yang namanya Desa Kalapatra kan? Ya kan? Menyesuaikan dengan keadaan, tempat, dan itu waktu. Jadinya ya itu relatif ya. Enggak, yang paling salah juga nggak ada. Kalau bagi saya, yang paling benar juga itu nggak ada. Yang penting menyesuaikan nih. Yang penting selaras sama ajaran susilanya, plus nggak bertentangan sama tatwanya. Itu aja sih yang kalau. Jadi kalau buat saya, kalau ada yang bilang Hindu tuh rumit gitu ya. Dari sudut itu mananya nih? Iya, sudut mananya. Nah, ya cocok itu, Ji. Nah, ini menarik ini. Saya juga sempat baca sampai full nih, Ji, bukunya Ji. Nyenggol juga kayaknya sedikit-sedikit mengenai tadi Hindu itu rumit gitu. Paradigma yang mengatakan Hindu itu rumit. Paradigma yang mengatakan Hindu itu kaku gitu. Bahkan generasi muda hari ini mungkin karena doktrinisasi juga ya, pergaulannya bebas. Bosnya Hindu itu agama bumi gitu. Agama yang kuno,
agama yang mohon maaf tanda kutip katrok gitu. Kita loh sudah lahir di generasi hari ini yang teknologi itu. Hindu tuh mah tinggalin aja gitu. Bahkan itu terbukti, Ji. Kalau kita lihat mungkin ini masih abu-abu konversi agama hari ini dari Hindu ke yang lain cukup memprihatinkan juga kan gitu. Bisa jadi tantangan kita bersama juga untuk mengantisipasi hal tersebut. Nah, bagaimana sih pandangan Aji ini selaku generasi yang peduli nih terhadap generasi muda ke depan Hindu gitu. Terkait hal tersebut, bagaimana sih bagi Aji bangga sebagai Hindu itu yang seperti apa sih? Dan bagaimana sih cara agar generasi muda itu bangga dengan kehinduannya? Ya kalau bangga itu dua nih ya. Ada bangga secara identity. Yang kedua di behavior. Di tata laku. Kalau di identity, kalau menurut saya itu nggak perlu belajar lah ya. Itu kan bisa dilihat bahwa segala macam apa sih tradisi itu kan jadi tontonan yang sangat menarik gitu ya. Cuman yang mungkin kita lupa atau kita belum aware ini daily life-nya. Ya itu di 5P, pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan, perilaku. Itu kan sebenarnya metode latihannya untuk kita bisa punya kemampuan meregulasi emosi. Regulasi emosi itu apa sih? Kita bisa menunda reaksi nih. Yang biasanya kita langsung spontan reaktif, menghakimi, menghujat, menilai. Ini sedikit deh. Ini kenapa nih? Nah, gitu loh. Yang kan yang banyak terjadi di fenomena di masyarakat ya, nggak cuma Indonesia aja, di mungkin kita lihat di apa sih medsos, di berbagai apa sih platform kan itu orang terlalu cepat bereaksi. Ya. Jadi paling nggak dari apa ya dari Hindu sebenarnya itu diajarin tuh mengenal komponen apa diri, mana yang badan fisik kita, badan pikiran kita. Itu pikiran itu apa sih? Perasaan apa? Emosi itu apa? Nafsu itu apa? Kemudian atma itu apa? Nah, ini mesti tahu dulu nih. Komponennya, fungsinya apa, cara makainya gimana, dampaknya apa. Itu. Kayak itu manual booknya deh. Gitu. Intinya kalau kita udah bisa tahu, bisa metain ya komponen-komponen diri, ya apa yang namanya apa sih konflik itu bisa diminimalisir kok itu. Ya cocok itu. Jadi sesuai dengan mungkin kalau Swami Vivekananda bilang ketika dirimu ingin bangga dan akan sesuatu itu ya kamu harus menyelami sesuatu itu terlebih dahulu gitu. Betul. Jadi ketika generasi hari ini ingin fight dengan kehinduannya, ya ini tugas kita bersama sesungguhnya agar generasi hari ini pun berkenan dan memang kita arahkan untuk menyelami agamanya gitu. Jadi tidak hanya secara identiti tadi, tapi secara rasa tadi, secara tata laku, dan yang paling penting secara behavior tadi, perilaku sehari-hari. Dan tantangan buat saya mungkin ini ya, bagaimana kita membahasakan bahasa langit itu agama ini jadi bahasa bumi, anak muda. Jadi biar bagaimana caranya memahami esensi itu dengan cara yang menyenangkan. Gitu. Jadi nggak yang cuman apa, mohon maaf, bukan mindain dari energi tulisan huruf ke energi suara doang, cuman dibacain. Cuman implikasi aplikatifnya itu gimana sih untuk daily life-nya? Gitu. Ya cocok itu Aji, karena kalau saya lihat hari ini pun kita kaitkan dengan dunia pendidikan yang memang perlu pembelajaran yang bermakna aja gitu. Mungkin kita tanyakan hari ini pemain sepak bola dunia mungkin anak-anak muda pada tahu gitu. Ronaldo, Messi, tapi coba sebutkan resi-resi dalam agama Hindu mungkin tidak gitu ya. Kalau itu sih cukup tahu itu aja. Cuman yang paling penting gimana kita bisa mengaplikasikan ajaran beliau-beliau ini ke daily life-nya kita. Benar. Jadi itu kan untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan buat itu orang lain gitu. Jadi kan hukum aksi reaksi ya. Iya, benar. Apa yang kita lakukan aksi sekecil apapun pasti nanti ada interaksinya gitu. Jadi nggak perlu yang apa muluk ya, saya mau gini. Udah robah aja kebiasaanmu yang paling ini yang dikit aja. Bertahap gitu ya. Iya. Nah, itu menarik, Ji. Jadi kalau salah satu jalan kita ya menuju pride menjadi Hindu itu, ini salah satu rumah kita nih, Stah Dharma Nusantara Jakarta ini. Mencetak generasi-generasi Hindu yang tidak hanya sekedar bangga pada kehinduannya, tapi
menjadikan nilai-nilai Hindu itu sebagai nilai kehidupannya sehari-hari gitu, dimanapun nanti bidang pekerjaannya. Dan kemudian saya juga sudah dibisikin Stah Dharma Nusantara nantinya di bulan Agustus akan membuka PMB, penerimaan mahasiswa baru. Jadi untuk generasi muda Hindu Nusantara, Sobat Dharma, kakek, nenek, bapak, ibu yang punya anak, silahkan didaftarkan di link Stah Dharma Nusantara Jakarta. Ada tuh nanti di spill di IG Stah, di TikTok Stah, dan di website Stah, dan juga di Hanantara TV seperti itu. Baik Ji, mungkin ini saya sudah dilabel-label ini oleh para kameramen ya. Jadi tidak terasa sudah kurang lebih 20 menitan kita berbicara Ji. Nah mungkin kita sudah akan mengerucut ke konklusi ini Ji. Oke, konklusi ini kan menjadi buku yang nanti akan Aji sampaikan kepada generasi muda gitu. Judulnya untuk generasi muda gitu. Nah mungkin di akhir ini pesan Aji untuk generasi muda Indonesia seperti apa, dan apa harapan Aji juga untuk generasi muda Hindu Nusantara. Ya. Silakan. Ya, jadi kalau dari saya ini mungkin buku ini mungkin cuman sekedar sumbangan kecil saya ya. Ini untuk ini yang saya tulis ini sebenarnya berbagai perspektif pembelajaran saya supaya yang udah saya praktekin dan saya buktikan ya. Ini supaya kita jadi generasi muda yang jadi diri yang itu otentik gitu loh. Ya, otentik khas. Enggak, istilahnya bisa menjadikan apa yang kita yakini sebagai belief system itu, mau agama apapun, sebagai bridge supaya kita bisa jadi manusia yang fleksibel. Fleksibel bisa beradaptasi dengan perubahan apa zaman yang terutama fokus ke ngembangin diri deh. Jangan yang tadi saya bilang bahwa udah yang penting punya kemampuan buat memilah mana variabel yang bisa kita kontrol dalam kehidupan kita, mana yang enggak bisa dikontrol, udah lepas aja. Tapi ketika kita memfokuskan fokus atau energi kita ke yang manajemen itu fokus ke yang bisa kita itu kontrol kan, jadi lebih fokus nih ngembangin diri, karena diri kita di depan akan ditentukan sama diri kita yang sekarang. Untuk nah intinya supaya bukan jadi generasi yang yes generation, bukan jadi generasi yang yes yang iya aja. Cuman bisa mempertanyakan, bisa jadi generasi muda yang mau berpikir. Intinya itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Aji sudah berkenan memberikan pesan dan juga karyanya di Hanantara TV. Ini juga salah satu usaha kami di Hanantara TV untuk menjadikan generasi Hindu hari ini juga menjadi generasi yang literal Aji. Generasi yang peka terhadap dunia literasi dan bangga akan karya-karya buku Hindu di era saat ini gitu. Ini salah satunya mungkin nanti bisa di check out ini ya. Aji sudah spill nanti sudah menghubungi tim produksi. Soalnya nanti generasi muda khususnya mahasiswa Stah Dharma Nusantara dan mahasiswa Hindu dimanapun berada bisa membeli langsung buku ini dan membacanya. Karena poin-poinnya sangat menarik dan seperti tadi bahasanya tidak bahasa langit, tapi bahasa yang relatable dengan generasi muda hari ini. Baik, Aji, terima kasih sekali lagi. Mungkin sebagai penutup, kayak tadi kita awali dengan Om Swastiastu, saya akhiri dengan sebuah pantun sedikit ini. Pergi ke pasar membeli barangnya berupa daun sirih. Saya mohon maaf jika ada yang kurang. Saya akhiri dengan terima kasih dan sampai jumpa di podcast Hanantara TV selanjutnya. Para Mesanti, Om Santi 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 Om.